Terima kasih Anda masih bersama kami. Dan untuk Anda pemirsa yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Pasar Impres Manonda Palu kembali terbakar Selasa malam. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Donggala menyalurkan bantuan pangan kepada keluarga miskin. Puluhan mahasiswa berunjuk rasa meminta Gubernur Sulteng mengevaluasi program kerjanya. Dulu Pak yang di pelosok, tuntaskan dulu infrastruktur, baru bicara masalah berani. Bapak bicara berani, itu sama dengan pembohongan publik. Puluhan mahasiswa yang menamakan diri Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara melakukan aksi unjuk rasa di kantor Gubernur Sulawesi Tengah Rabu siang. Mereka meminta Gubernur mengevaluasi 9 program kerja yang dinilai tidak efektif. Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Palu ini mendatangi kantor Gubernur Sulteng sekitar pukul 11 siang. Setiba di kantor tersebut, mereka melakukan orasi secara bergantian. Adapun tuntutan antara lain evaluasi sejumlah program yang tidak efektif seperti pembangunan infrastruktur listrik dan internet yang tidak merata. Selain listrik dan internet, pengunjuk rasa juga menyoroti belum maksimalnya pembangunan jalan, pendidikan, kesehatan, pertambangan ilegal, pengangkatan P3K di Kabupaten Poso, serta program berani tangkap banyak, pengeboman ikan di laut Kabupaten Buol dan Kabupaten Parigi Mautong. Oleh karenanya kami datang dengan bentuk evaluasi dan kami membawa berita acara untuk dipertanggungjawabkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah. Berita acara itu kami buat untuk kami melakukan aksi-aksi selanjutnya yang ketika berjanji pernyataan dari Gubernur tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menemui para pengunjuk rasa dan menanggapi positif seluruh tuntutan mahasiswa. Gubernur berjanji akan menindaklanjuti mengevaluasi program yang dinilai tidak efektif. Saya ingin juga menyampaikan kantor bahwa alhamdulillah sampai dengan 6 bulan ini saya belum melakukan pembohongan publik. Program 9 berani itu nyata dan itu kita lakukan secara terstruktur, terencana, tidak tiba masa, tiba akal. Sebagai bentuk komitmen tersebut, Gubernur Sulteng bersedia menandatangani berita acara bersama dengan mahasiswa terkait tuntutan yang berisi evaluasi program kerja Gubernur. Usai penandatanganan tersebut, puluhan mahasiswa akhirnya membubarkan diri. Ikram Boyaoge melaporkan dari Palu. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang masih menjadi masalah serius dan butuh penanganan maksimal pemerintah. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia mengungkap sebanyak 3,33 juta penduduk Indonesia berusia produktif 15 sampai 64 tahun terlibat penyalahgunaan narkoba. Selain mengejar bandar dan pengedar narkotika, upaya memutus mata rantai juga dilakukan dari kalangan remaja. Usia remaja mulai dari kalangan pelajar maupun mahasiswa masuk kelompok rentan. Dari jumlah penduduk yang terlibat narkoba, sebanyak 312.000 berasal dari kalangan remaja. Upaya meredam laju penyalahgunaan narkoba adalah melalui sosialisasi intensif di masyarakat, kampus, dan sekolah. Seperti yang dilakukan Badan Narkotika Nasional dengan memberikan kuliah umum kepada mahasiswa di kampus Universitas Tadulako, Kota Palu. Materi yang diberikan tentang bahaya laten narkoba. Remaja itu ada 312.000 orang. Cukup dibandingkan dengan 3,3 juta, ya cukup kecil. Tapi ingat dua fenomena pertama itu ya. Satu adalah rasa ingin tahu, kedua adalah mempengaruhi teman untuk melakukan, itu kan terjadi di kalangan remaja. Jadi kalau kita melihat 312.000 itu kan kita melihat fenomena darat ukur. Kalau itu terjadi betul-betul fenomena ini, mereka saling mengajak dan lain-lain, artinya tambahannya itu melalui darat ukur. Makanya fokus kita ada di situ.
Pemahaman dan wawasan tentang narkoba dianggap penting untuk disampaikan kepada para mahasiswa yang sebagian merupakan kalangan usia produktif. Selain itu, mahasiswa dianggap memiliki peran perubahan di lingkungan masyarakat, termasuk sebagai estafet kepemimpinan bangsa. Seminar hari ini saya rasa sangat bermanfaat karena tidak hanya penting untuk kita ketahui secara individu, tapi juga perlu kita tahu secara mendalam dan juga kolaborasi dengan kampus. Jadi aktivitas ini bukan hanya melindungi diri kita sendiri, tapi juga melindungi masyarakat secara umumnya di dunia kampus dan juga di masyarakat umum. Narkoba itu ataupun narkotika itu ternyata mempunyai dampak-dampak yang sangat signifikan. Jadi dengan itu kita sudah mengetahui bahwa narkotika itu tidak baik, narkotika itu memiliki dampak yang signifikan. Otomatis kedepannya kita mengharapkan bahwa generasi-generasi yang akan mendatang, khususnya juga kita sekalian Gen Z, itu terbebas dari narkoba. Sosialisasi di kalangan mahasiswa ini bertujuan memutus mata rantai penyalahgunaan narkoba melalui pendekatan pencegahan. Peran mahasiswa dianggap penting untuk terus mengkampanyekan perlawanan terhadap narkoba. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Tingkat literasi di Kabupaten Sigi masih terbilang rendah di Sulawesi Tengah, apalagi masyarakat yang tinggal di pelosok atau desa terpencil. Masalah ini tentunya berdampak terhadap tingkat pendidikan, sosial, dan ekonomi masyarakatnya. Kondisi tersebut mengundang keprihatinan komunitas peduli literasi dan lingkungan di Kabupaten Sigi. Mereka berinisiatif melakukan gerakan literasi lingkungan dengan melibatkan anak-anak di Desa Tomado, Kecamatan Lindu. Program ini tidak hanya mengajarkan keterampilan membaca dan menulis, tetapi juga menanamkan kesadaran anak-anak dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sekitar. Anak-anak diberikan pemahaman mengenal alam dan lingkungan desa. Mereka diajak memungut sampah hingga menanam bibit pohon. Upaya ini diharapkan mampu membentuk generasi yang peduli terhadap keberlanjutan lingkungan di masa depan. Kita di forum itu berharap semua kecamatan yang ada di Kabupaten Sigi, bahkan di desa-desa itu penting adanya ruang kolektif, ruang pendidikan alternatif, ruang literasi yang harus diperkuat, dan itu harus dari orang lokal sendiri. Selain belajar literasi, anak-anak juga dikenalkan konsep hidup sehat dan perilaku bersih. Melalui cerita, permainan edukasi langsung di lapangan. Mereka diajarkan pentingnya mencuci tangan, membuang sampah pada tempatnya, serta merawat tanaman dan hutan sekiranya dengan pendekatan kreatif ini. Gerakan literasi ini tidak hanya membuat anak-anak di Desa Tomado menjadi cerdas secara akademik, namun juga memiliki kepedulian terhadap kesehatan dan kelestarian alam. Meski fasilitas yang dimiliki masih terbatas, namun semangat belajar anak-anak luar biasa. Julianus K. melaporkan dari Sigi. Informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Berita Sultan hari ini. Mewakili rekan kerja yang bertugas, saya Aling Talamua mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, sampai jumpa, Songgom Puasi, Tabe.